Buat kalian yang udah beli Infinix GT30 Pro buat main game, semoga aja kalian gak nyesel ya kalau misalkan HP ini masuk dan dijual resmi di Indonesia. Yap, HP yang Nidia maksud adalah Realme Neo 7 Turbo yang sekarang udah masuk ke pasar Vietnam loh. Kenapa Nidia bandingin sama Infinix GT30 Pro? Karena secara spesifikasi terbilang mirip-mirip. Bahkan Realme Neo 7 Turbo Mini pakai chipset yang lebih ngebut dan baterai yang jauh lebih besar. Dimana seperti yang kita tahu, kalau dua faktor ini adalah faktor penting untuk kenyamanan buat main game. Tapi disclaimer dulu nih, kalau video ini bukan hasil review kita pribadi ya guys, tapi Nidia ngambil informasi dari beberapa sumber ataupun KOL luar yang sudah terlebih dahulu membahas smartphone ini. Kita mulai dulu pembahasannya dari desain yang Nidia nilai jadi poin paling menarik karena bagian belakangnya yang dibuat semi-transparan. Jadi kalian bisa lihat posisi komponen-komponen di dalamnya. Contohnya nih, kalian bisa lihat posisi chip NFC. Jadi kalian udah tahu kan mau scan NFC di mana? Terus ada juga modul kamera selfie. Ini posisi baut di bagian dalam. Nah, di dalamnya lagi ada beberapa komponen kayak speaker dan lain-lain. Tapi meskipun kalau di video emang kelihatan bagus banget, tapi sayangnya pas dipegang, menurut beberapa sumber yang Nidia dapat nih, katanya kalau pas dipegang kita bakal ngerasain kalau ini HP murah karena framenya cuma dari plastik. Bahkan finishingnya nggak terlalu rapi. Tapi untungnya Neo 7 Turbo ini dikasih perlindungan tahan air IP68 dan IP69. Jadi kalian bisa pakai dengan tenang. Kalau menurut kalian gimana soal desain dari Realme Neo 7 Turbo ini? Coba dong komentar di bawah. Untuk layarnya, kayaknya Realme niru dari Realme GT7 sih ini. Kalian bakal dapetin layar ukuran 6,8 inci, resolusi 1,5K, refresh rate 120Hz, dan kecerahan puncaknya sampai 6500 nits. Yang paling penting, kalian lihat deh bezel di kedua sisinya. Ini tipis banget, lebih tipis dari bagian dahi dan dagunya. Bener-bener seksi banget. Pokoknya kalian bakal susah deh buat komplain soal layar Realme Neo 7 Turbo ini. Palingan buat kalian yang suka warna yang warm, Nidia ngerasa kalau Realme Neo 7 Turbo ini bawaannya agak kebiruan gitu. Biru banget malah. Tapi kalian bisa kok atur lagi warnanya di pengaturan. Cuma ya bawaannya agak kebiruan, jadi nggak terlalu warm. Speakernya juga termasuk oke, karena katanya nih, kalau kalian atur volume maksimal, suaranya nggak bakal pecah. Meskipun bassnya belum terlalu dalam, tapi dengan harga segini, kalian bakal susah deh buat komplain soal speaker Neo 7 Turbo ini. Nah, masuk ke bagian performa, Realme Neo 7 Turbo ini adalah HP paling murah di dunia yang pakai chip Dimensity 9400E. Yang mana secara spek di atas kertas, ini chipset yang sedikit lebih ngebut dibanding Dimensity 8350 di Infinix GT30 Pro. Sebenarnya chip ini tuh mirip sama Dimensity 9300 Plus, jadi sedikit di bawah chip 9400. Terlihat dari skor Antutunya yang dapat sekitar 2 juta poin berdasarkan dari Mobile City. Amazing nggak tuh? Untuk performa di realnya, untuk main game masih dari channel Mobile City. Di sini kelihatan ya. Kalau untuk main Honkai Star Rail di pengaturan menengah dapat rata-rata 54,4 fps. Terus kalau untuk game ringan kayak Mobile Legends bisa sampai 120 fps dan lancar banget. Suhunya juga adem. Jadi menurut Nidia sih dengan harga mulai 4 jutaan, performa Realme Neo 7 Turbo ini patut diperhitungkan ya. Karena emang harus diakui termasuk yang paling top di segmen. Terus nih, meskipun tadi Nidia bilang kalau layar HP ini mirip GT7, tapi sayangnya di bagian kamera, kali ini lebih mirip sama Neo 7. Kamera utamanya pakai Sony IMX882 dengan kamera ultrawide 8MP dan kamera selfie-nya 16MP. Untuk hasilnya sih, katanya ada yang bilang kalau kamera selfie-nya bagus, karena fitur beautify-nya rapi. Jadi buat cewek-cewek, mungkin kamera selfie-nya akan lebih cocok. Tapi karena ini segmen gaming, menurut Nidia sih ini jadi nggak terlalu penting. Sementara untuk kamera utama, kalau cahayanya cukup, hasilnya lumayan bagus. Kualitas kamera ultrawide dan kamera utama nggak terlalu beda jauh. Kamera depannya juga bisa rekam sampai 60 fps, sementara kamera utama belakang bisa sampai 4K 60 fps. Terakhir soal baterai, kapasitas baterainya gede banget di angka 7200 mAh yang juga ditambah charger 100 watt. Ini udah jaminan sih HP ini bakal nyaman banget dipakai seharian. Mau dipakai gaming seharian pun, ayo ini mah.
kalau kita bicara soal harganya, Realme Neo 7 Turbo ini di Cina dibanderol dengan harga mulai dari 1.999 yuan atau sekitar 4,5 juta untuk versi 12/256 GB-nya. Meskipun dia masih punya 3 varian lain, cuma dengan varian terendahnya ini aja menurut Nidya udah menarik banget. Jadi secara keseluruhan, Realme Neo 7 Turbo ini selain jadi salah satu HP termurah di dunia yang bakal pakai chip Dimensity 9400E yang super powerful, kalian juga nantinya bakal dapat HP tahan air IP69 dengan desainnya juga lumayan oke. Terus kalian juga bakal dapat baterai awet dengan layarnya yang juga bagus. Tapi perlu diingat ya, kalau HP ini belum resmi di Indonesia. Tapi kalau nanti beneran dimasukin, entah namanya tetap Realme Neo 7 Turbo atau di rebranding jadi apa gitu. Asalkan harganya nggak beda jauh dan masih di angka 4 jutaan. Fix bakal bikin pusing Xiaomi dan Infinix sih. Nah, gimana menurut kalian tentang Realme Neo 7 Turbo ini? Coba share di kolom komentar ya. Nidya izin pamit. Ciao!